Untuk ibu Tuhan yang lagi istirahat di rumah Tuhan Yesus, beri kekuatan yang baru buat ibu.
Shalom saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Siang ini diciptakan untuk kebaikan Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak kami yang menikmati kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Haleluya. God is good all the time. Amin saudara. Sebab itu Tuhan Yesus, siang ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Dan kami sambut Tuhan Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini hati kami, ini penyembahan kami.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Father God. Come on, we worship. Let's worship. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja. Amin.
lihat kanan kirinya, nggak usah disenggol, kasih senyum yang terbaik aja. Haleluya. Berapa yang percaya bahwa Yesus minta kasihnya begitu besar? Bahkan dia bilang ini, kasihnya lebih besar dari dosa saudara. Amin. Kasih Tuhan gak main-main saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti meninggikan namamu selalu. Naik muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru. Kini
Terlepas apa yang kami lewati Tuhan dalam hidup kami, terlepas dari setiap pergumulan Tuhan yang kami gumulkan selama ini Tuhan, terlepas akan penantian Tuhan dalam hidup kami, semua doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, terlepas dari itu semua Tuhan, tidak merubah Tuhan kebaikan-Mu atas kami, tidak merubah Tuhan kasih-Mu atas kami. Terima kasih. Kasih Tuhan. Kami mengatakan Tuhan, kami gak bisa Tuhan balas semua kebaikan. Tapi dengan hati kami yang terdalam Tuhan, kami mau katakan terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Asal kami punya Engkau Tuhan, kami tahu kami orang-orang yang menang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
tetap dalam hadirat Tuhan, persiapkan persembahan saudara. Yang di rumah, persiapkan persembahan saudara. Mari kita memberi dengan rasa hormat, dengan rasa syukur, karena Dia terlebih baik buat kita saudara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, apa yang kami beri Tuhan siang ini keluar dari ketaatan kami Tuhan, keluar dari hati kami yang terdalam bahwa kami mengasihi Engkau, bukan hanya lewat tubuh kami, jiwa kami, roh kami, tapi lewat apa yang ada pada kami Tuhan. Apa yang kami dapatkan Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu. Kami mau kembalikan lagi Tuhan perpuluhan kami, persembahan kami, dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima Tuhan semuanya, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
Kudus, Engkau ada bersama dengan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Sambil bersyukur kepada-Mu Tuhan, Hamba siap menyampaikan kebenaran-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik bagi Tuhan. Mulia hanya bagi Tuhan. Besar hanya bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
yang dapat menghalangi kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, sukacitanya melimpah di dalam hidup kita. Sukacitanya Dia lakukan di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua merasakan dan menikmati akan kuasa kehadiran Tuhan, akan kuasa pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Saya sudah gak bisa untuk berkata tidak ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Saya hanya mengalir saja, saya hanya katakan Tuhan, bekerja terus. Kami ingin menikmati hal itu. Kami ingin menikmati ya akan pribadimu yang sesungguhnya itu nyata di dalam hidup kita semua. Saudara-saudara, satu yang saya ingin sampaikan kepada kita saat ini tentang hal berdoa ya. Saya ingin bertanya, apakah kita masih mempunyai waktu-waktu ya untuk berdoa, ataukah kesibukan kita yang mengambil waktu kita untuk berdoa? Saya ingin bertanya baik mereka yang ada di rumah maupun mereka kita semua yang ada di tempat ini, siapa yang masih suka berdoa? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Doa itu sangat penting, saudara ya. Doa itu merupakan salah satu kebenaran ya, yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini kebenaran yang begitu penting. Dan kalau kita melihat ada banyak hal yang diingatkan Tuhan Yesus, ada banyak hal yang diajarkan Yesus tentang bagaimana kita harus berdoa. Mengapa Yesus sendiri mengungkapkan dan menyatakan hal yang namanya berdoa? Karena doa itu adalah nafas hidup kita. Ada amin? Doa itu adalah merupakan satu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Hanya dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Hanya dengan doa kita bisa ya memberikan semua ketidakmampuan kita serahkan ke dalam tangan-Nya. Hanya dengan doa kita hanya berkata, Tuhan lindungi saya, Tuhan jagai saya kemanapun saya pergi dan berada. Hanya melalui doa. Jadi doa adalah satu permohonan kepada Allah. Perhatikan, doa adalah satu permohonan kepada Allah yang disertai dengan kerendahan hati untuk mendapatkan anugerahnya terjadi di dalam hidup kita di setiap hari. Ada amin? Doa adalah satu permohonan yang dapat menarik kuasa Allah, mujizat Allah terjadi di dalam hidup kita. Ada amin? Apa terlebih di tengah-tengah pandemik saat-saat ini? Apa terlebih dengan COVID-19 saat-saat ini? Saudara, ada begitu banyak orang yang mulai takut. Ada begitu banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan mereka. Ada begitu banyak orang yang mulai mundur dari hadapan Tuhan karena pandemik ini. Dengan mereka kehilangan pekerjaan mereka. Dengan mereka sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk menolong dan melepaskan dari segala persoalan yang mereka alami. Tetapi saya ingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, jadikan doa itu
ya di dalam setiap kehidupan kita merupakan adalah satu contoh seperti air yang dimana kita rindukan di setiap hari. Amin. Ada haleluya. Jadikan doa itu seperti air dimana kita membutuhkan di setiap hari. Coba saudara, kalau satu hari saudara tanpa minum air, enggak minum air, enak enggak? Enak enggak? Enggak enak, saudara. Kering itu gergantan. Betul? Saya aja belum 5 menit di atas saya sudah haus. Sebab itu saya minum air dulu ya. Puji Tuhan ya. Saudara. Jadi jadikan doa itu seperti air. Jangan jadikan doa itu seperti obat. Saudara tahu obat? Obat itu diperlukan pada saat dimana engkau sakit. Ya. Obat itu diperlukan pada saat dimana engkau sakit. Kalau saudara sakit selama 1 tahun gak sakit, gak minum obat. Betul? Kalau 6 bulan saudara gak sakit, gak minum obat. Kalau setiap hari saudara sakit, tiap hari minum. Kalau sudah tiap hari minum obat, tinggal tunggu. Saudara ya. Oleh sebab itu jadikan doa itu seperti air, di mana kita membutuhkan. Amin. Membutuhkan di setiap waktu, di setiap saat, sehingga dengan air itu akan menyegarkan tubuh kita. Ketika kita berdoa di setiap saat, saudara perhatikan baik-baik, itu akan menyegarkan kehidupan kita. Amin. Baik rohani maupun jasmani disegarkan Tuhan. Karena apa? Di dalam doa itu kita mau bertemu dengan Dia. Kita ingin mendapatkan Dia. Kita ingin berjumpa dengan Dia yang sanggup mengadakan, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang di luar dari pemikiran atau cara kita berpikir di hari-hari ini. Hanya melalui doa kita dapat menjangkau Allah. Amin. Hanya dengan doa. Ingat baik-baik, karena doa adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ada amin? Hanya dengan doa. Saudara, ada satu cerita yang di kampung, saudara. Seorang anak kecil di kampung ya, yang dia hanya tahu berdoa, doa makan ya. Jadi mau apapun dia lakukan, kemanapun dia pergi dan berada, dia cuma selalu berdoa, Tuhan berkati makanan ini, amin. Mau apa saja dia lakukan, selalu dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini, amin. Satu kali waktu orang tuanya suruh dia pergi ke kebun untuk jaga kebun ya. Tiba-tiba dia diserang oleh seekor sapi, saudara. Pada waktu sapi itu mengejar dia, dia langsung berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Sapinya lari ya. Sapinya ketakutan karena hanya dia mendengar, wah saya ini makanannya gitu kan. Tetapi doa ya yang dinaikkan oleh anak kecil itu dapat mengubah sesuatu ya. Pada saat di mana ada seekor sapi ingin menyerang dia, yang dia tahu, Tuhan berkati makanan ini. Seringkali di dalam kehidupan kita Allah tidak menuntut berdoa dengan yang muluk-muluk. Doa yang sederhana pun dapat mengubah hati Tuhan. Ada amin? Ada haleluya? Asalkan dengan segenap hati. Amin? Doa apapun yang engkau naikkan kepada Tuhan, itu didengar oleh Tuhan.
Dan kalau dia sudah mendengar, berarti dia siap memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Saudara, apa manfaat doa dan bagaimana kuasa doa itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Saudara, perhatikan, kalau kita melihat yang pertama bahwa doa dapat mengubah dari ketakutan menjadi kekuatan. Ada amin? Katakan amin. Iya. Bahwa doa itu dapat mengubah dari ketakutan menjadi kekuatan. Saudara, kalau kita memperhatikan ya bagaimana Yosafat, ya, Raja Yosafat, ketika dia mendengar bahwa Bani Moab dan Amon ingin menyerang mereka. Sebagai seorang raja, dia belum siap dalam peperangan itu. Dan dia merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kerajaan Moab, Bani Moab ini dan Amon. Namun satu hal yang begitu kuat yang diambil oleh Raja Yosafat, kalau saudara memperhatikan di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga. Perhatikan baik-baik di sana. Awalnya Yosafat menjadi takut. Itulah kehidupan manusia. Ada amin? Ketika diperhadapkan dengan persoalan, sebagai manusia pasti timbul apa yang namanya takut. Betul? Betul tidak? Saudara, jangankan saudara, saya pun seringkali mengalami hal yang demikian. Ya. Ketika diperhadapkan pada sesuatu yang sepertinya ini nggak mungkin saya bisa lewati, ya. Ini nggak mungkin, ya, saya bisa dapat menembus ke dalamnya. Saya jadi takut. Tetapi dalam ketakutan itu saya tidak menyerah. Karena apa? Saya memiliki Tuhan. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah mengangkat saya menjadi anak. Itu yang menjadi pegangan saya, ya. Walaupun dalam ketakutan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati berjanji bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Amin. Saudara, itu yang menjadi pegangan di dalam kehidupan saya. Sehingga sedikit demi sedikit ketakutan itu mulai dihilangkan oleh Tuhan. Amin. Sedikit demi sedikit ketakutan itu mulai dikuasai dengan roh kekuatan. Ada amin. Oleh sebab itu ingat baik-baik, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ada amin. Tetapi roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. Ada amin. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Yosafat dia mengalami hal yang begitu menakutkan, di mana ketika dia mendengar bahwa Bani Moab dan Amon akan menyerang mereka, akan membinasakan mereka, akan menghancurkan kerajaannya, dia mengalami ketakutan. Sehingga pada ayat yang ketiga dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 3, Yosafat menjadi takut, saudara. Namun dalam ketakutannya itu, ya, lalu mengambil keputusan untuk mencari siapa? Tuhan. Ada amin? Ada haleluya? Dalam ketakutannya sebagai seorang raja. Malam pujian penyembahan tidak ada. Hari Rabu memang tidak ada. Hari Kamis ya Thanksgiving ya. Jadi kepada kita semua yang mau liburan, silakan Anda berlibur. Tetapi ingat,
harus jaga kesehatan. Ya. Usahakan kemanapun engkau pergi dan berada, tetap pakai masker. Ya. Harus pakai masker. Ya, katakan kepada anak-anak kita untuk sering cuci tangan, ya. Cuci tangan, jaga kesehatan. Karena memang bukan hanya saja COVID, tetapi memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan flu. Tetapi saya percaya Tuhan tolong kita semua. Tuhan jagai kita semua, Tuhan lindungi kita semua, ya. Oleh sebab itu kita harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kalau boleh jauhkan dari tempat-tempat keramaian, ya, dijauhkan. Karena dengan bertambahnya penyakit ini, kita juga harus berhikmat. Kita juga harus berhikmat sehingga, ya, benar-benar kita menikmati pertolongan Tuhan. Benar-benar kita menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di setiap hari. Jadi sekali lagi bahwa jadi di sepanjang minggu ini jadi tidak ada kegiatan ibadah. Jadi kita akan bertemu pada hari Minggu. Jadi kegiatan ibadah hanya satu kali di hari Minggu, minggu depan. Jadi bagi mereka yang berlibur, silakan Anda berlibur, ya. Dan selalu berdoa, minta perlindungan kuasa Allah, melindungi kita, keluar masuk kita, kemanapun kita pergi dan berada. Minta Tuhan tolong jagai kita semua. Minta Tuhan tolong jagai kita semua. Dan kepada anak-anak kita semua sepanjang minggu ini mereka berlibur, ya. Juga ibadah anak sekolah minggu gak ada, ya. Untuk hari Sabtu ibadah anak sekolah minggu tidak ada karena ngurus sekolah minggunya, ya. Saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada Ibu Arlin yang gak pernah absen. Anak saya absen kemarin. Ya, kalau boleh beri tepuk tangan, ya. Dia begitu setia dengan anak-anak kita, saudara, ya. Dia begitu setia dengan anak-anak kita. Gak pernah absen, saudara. Waduh, saya hanya katakan Tuhan tolong berkati keluarga ini. Berkati mereka di dalam segala hal. Apapun kerinduan, doa-doa mereka, saya percaya Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi jawaban, ya. Pak Asun semangat terus, ya. Ya, Bu Arlin semangat terus bagi pekerjaannya untuk Tuhan. Glory hanya bagi Tuhan, ya. Dan terima kasih juga kepada Pak Edison yang begitu setia, ya. Gak pernah absen setiap minggu, saudara. Setiap minggu anak-anak remaja itu online selalu dibuka, ya. By Zoom, by YouTube, ya, Facebook. Sekali lagi terima kasih buat Pak Edison, ya. Pak Edison yang sungguh-sungguh yang memperhatikan akan, ya, kehidupan kerohanian daripada anak-anak remaja kita yang ada. Tuhan Yesus memberkati, ya, keluarga ini. Mereka semangat dalam melayani Tuhan, ya. Musik, semua, song leader. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga begitu berterima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia, yang gak pernah absen juga ini, ya. Para song leader, ya. Bapak Charlie, ya. Bu Mauren, Bu Bingsi gak ada hari ini, ya. Bro Chris gitar, Grace, ya, yang setia dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Pak Andrew bass nggak pernah absen. Matthew juga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, ya. Terima kasih, ya. Pelayanan saudara tidak sia-sia, tetapi akan membuahkan hasil yang Tuhan akan nyatakan, yang Tuhan akan lakukan. Wah, luar biasa. Dan jemaat-jemaat Tuhan ini semangat terus, saudara. Semangat Tuhan, ya, semangat Tuhan lagi. Semangat terus, ya. Tuhan lakukan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sieni datang, ya. Semua, ya, kita semua yang ada, Ciancau, Pak Aliong, Tante Nini, ya. Semua Tuhan nyatakan, ya. Tuh, Bapak Bram, wah, luar biasa, ya. Bu Destin, ya, Pak Jimmy, ya. Semangat terus, ya. Semangat terus. Sehingga benar-benar, ya, Yesus saja yang ditinggikan. Yesus saja yang dipermuliakan. Luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa
ibadah kita di sepanjang minggu ditiadakan. Jadi saya memberikan kesempatan, saya tidak mengganggu hari libur saudara, karena ini libur panjang ya. Ini libur panjang saudara ya, 1 minggu penuh libur panjang. Jadi kita akan bertemu di hari Minggu yang akan datang. Dan sekali lagi kami semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kepada mereka yang mengikuti online live streamingnya ada Happy Thanksgiving ya, Happy Thanksgiving ya, ya, tetap bersyukur selalu kepada Tuhan, mengucap syukur dengan segala berkat-berkat Tuhan, mengucap syukur kekuatan, kesehatan Dia selalu jamin di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Berdoa Tuhan di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan yang akan mengambil liburan mereka untuk Thanksgiving yang ada. Tuhan, hamba berdoa tilik perjalanan mereka. Jaga-jagai mereka, lindungi mereka Tuhan, protect mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kecelakaan yang ada, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Hamba berdoa dan kami minta kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin, Kau nyatakan, sehingga Tuhan, Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, baik itu persembahan, baik itu
persepuluhan, mari Engkau tilik, Engkau balas berkat berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap berkat surgawi tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji bagi Tuhan, glory hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, terpenuhi di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Suami-suami yang ada, istri-istri yang ada, anak-anak yang ada, orang-orang tua yang ada. Tuhan jamin, Tuhan berikan, dan terjadi bagi kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.